Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji syukur kembali kita panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi yang telah mengaruniakan berbagai macam kenikmatan di dalam kehidupan kita, ya. Terutama nikmat sehat. Ini yang patut kita syukuri terus menerus. Yang kedua, nikmat sempat. Nikmat sehat adalah merupakan suatu kenikmatan yang sangat mahal, apalagi di tengah bencana COVID-19 ini. Kita sudah banyak kehilangan sahabat, ya, kerabat maupun saudara. Kita doakan mudah-mudahan mereka yang telah wafat Allah ampuni segala dosanya dan Allah terima iman Islamnya. Saudara-saudara, teman, sahabat, kerabat yang saat ini tengah menghadapi sakit diantaranya karena COVID, kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesabaran dan juga Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga berdoa untuk kita yang sehat, mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dari semua mara bahaya, termasuk mara bahaya COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian kita yang sempat terjeda karena situasi yang kita hadapi bersama. Kalau kemarin kita sudah membahas bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, kemudian beliau melakukan peran-peran peradabannya di dalam khazanah peradaban Islam. Di antaranya adalah dengan membuat satu legasi peradaban yang luhur, jenial dan genuin, ya. Di antaranya yakni suksesi kepemimpinan. Karena suksesi kepemimpinan ini kan kalau yang ada riwayatnya malah riwayat Syiah kan. Dalam riwayat Syiah dijelaskan bahwa Rasul telah berpesan Ali supaya menjadi khalifah. Tapi kan riwayat ini ditolak oleh hampir mayoritas sahabat yang kemudian menjelma sekarang menjadi kelompok Sunni, ya. Orang-orang Syiah sampai sekarang masih meyakini, walaupun tidak semuanya, karena kalau Syiah Zaidiyah itu kan mereka mengakomodasi dan mengakui bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman itu adalah khalifah yang sah. Tapi Syiah yang lain sampai Syiah yang establis saat ini di Iran, Irak dan sebagian besar wilayah-wilayah yang ada di Timur Tengah itu kan memiliki pandangan bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman itu adalah perebut hak dan mereka digolongkan termasuk orang-orang yang tidak memiliki keadaban yang tinggi gitu. Dan residu pertikaian ini masih kita rasakan sampai dengan saat ini, ya. Jadi kalau sudah masalah politik kemudian dibalut dengan bingkai agama, itu memang menjadi sesuatu yang sangat dramatis bahkan bombastis, ya, nyawa berguguran gitu. Dan tidak terbilang saya kira kalau kita membaca sejarah hal itu terjadi. Maka situasi kondisi saat ini seberapapun buruk, saya sih melihatnya masih lumayan berkeadaban lah, ya. Walaupun mungkin juga ada korban yang berjatuhan gitu.
Tetapi kalau kita membaca sejarah nanti terutama pada masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, di satu sisi periode ini adalah periode keemasan Islam karena mereka berhasil mengassembling bahkan kemudian menciptakan format baru dalam khazanah intelektual dunia, ya. Tetapi di sisi lain juga kita tidak bisa menafikan adanya korban yang berjatuhan begitu banyak, dan itu semua adalah diatasnamakan pada kekuasaan dengan dibalut dan dibingkai oleh agama. Jamaah rahimakumullah. Nah, sekarang kita akan masuk pada peradaban Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita bicara peradaban, maka sesungguhnya adalah merupakan produk intelektual, produk skill, ya, keterampilan, dan juga hati para umat Islam yang dipayungi oleh wahyu, kemudian mereka berpikir, maka jadilah satu peradaban Islam. Kata ini kan berasal dari bahasa Arab, adab. Nah, dalam bahasa Arab sendiri ada kata al-hadarah. Kalau dalam bahasa Inggris ada culture, ada civilization. Di kita diterjemahkan menjadi peradaban, kebudayaan. Saya kira ini sudah kita bahas, ya. Lebih menggambarkan secara utuh bahwa peradaban adalah merupakan hasil karya, karsa, dan cipta manusia yang bersifat positif. Karena kalau kebudayaan bisa positif, bisa negatif, gitu. Nah, peradaban ini adalah sesuatu yang sifatnya positif. Jamaah sekalian, saya ingin mengutip sejarawan Muslim, ya, Muhammad Hussein Haikal, yang bukunya sangat luar biasa tentang sejarah Islam, baik sirah Nabi maupun sirah para khulafaur rasyidin, gitu, maupun setelahnya. Dalam sirah Abu Bakar As-Siddiq, beliau katakan, kalau bukan Abu Bakar dengan kemauan yang keras, dengan inayah dan bantuan Allah juga, sejarah umat Islam tidak akan berjalan seperti yang kita kenal sekarang ini. Ia menghadapi semua itu saat pikiran dan perasaan semua kaum muslimin yang kuat dan yang paling tabah sekalipun sedang didera oleh rasa kebingungan yang luar biasa. Kenapa ada kebingungan yang luar biasa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian wafat. Ini kan sesuatu yang sangat sensitif, toh. Kalau orang masih hidup, apalagi orang yang sangat dihormati, kekasih Allah, memimpin, terus kemudian di bawahnya membicarakan, ini bagaimana kalau Nabi wafat nanti? Tidak mungkin dibicarakan, Pak. Mereka tidak akan membicarakan hal seperti itu, gitu. Tiba-tiba kemudian Rasul wafat. Bahkan Rasul wafat itu kan walaupun sempat sakit, tapi kan sempat sehat. Jadi beliau sakit, kemudian beliau tidak mengimami sholat, tapi kemudian pagi itu udah datang lagi ke masjid dan mengumpulkan para sahabat. Bahkan memerintahkan sahabat untuk berangkat menuju peperangan. Tapi kemudian para sahabat yang berangkat ini belum sampai, terdengar berita bahwa Rasul sudah tidak ada. Maka ini sangat memberikan rasa syok kepada para sahabat. Umar bin Khattab pada saat itu sampai kemudian mengacungkan pedang. Siapapun yang mengatakan Rasul wafat maka akan kuhu tebas lehernya. Ya kan? Nah, berikutnya kemudian datanglah Abu Bakar, dan Abu Bakar melihat Umar marah-marah gitu karena kecintaannya kepada Rasulullah. Abu Bakar tidak mempedulikan situasi itu. Beliau ingin memastikan Rasulullah SAW kondisinya seperti apa. Maka beliau masuk ke rumah Rasulullah, yakni yang sekarang menjadi makam Rasul, ya. Jadi kalau
kita ke Masjid Nabawi itu kan begitu selesai kita mengadakan ibadah di Raudhah, biasanya keluar ke kiri, di situ ada makam Rasulullah dan juga Abu Bakar, juga Umar. Nah, disitulah Rasulullah dimakamkan. Jamaah rahimakumullah. Nah, sampai di sini Abu Bakar tetap tenang, rasional, tidak emosi, dan penuh dengan kebijaksanaan. Ini saya kira memang sifat-sifat yang sangat mulia ya, untuk membuat satu dasar peradaban Islam di masa selanjutnya. Dasar pertama tentu sudah diletakkan oleh Rasulullah SAW. Beliau sudah sangat sempurna meletakkan itu, maka pada masa Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan, tetapi dengan penuh hati yang tulus, kejujuran dan objektivitas yang tinggi. Ketika sudah melihat kondisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau melihat Rasul itu sudah wafat, gitu, maka Abu Bakar keluar dengan juga mengutip ayat Al-Quran bahwa Rasul itu manusia biasa, beliau pun akan wafat. Dan disitulah Umar baru kemudian menerima kondisi yang memang semestinya dilakukan, apa yang harus dikerjakan pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Karena ketika Rasulullah wafat, hadirin rahimakumullah, maka kan semua bingkai yang sudah dibuat oleh Rasul untuk meletakkan bagaimana kehidupan ini sebagai cita Islam di bawah rahmatan lil alamin akan terus berlangsung bagi kehidupan umat manusia. Kalau ini tidak dilanjutkan karena Rasul wafat, maka kemudian akan terjadi distorsi, ya, dan akan terjadi kemunduran. Nah, Abu Bakar melihat bahwa Rasul sudah wafat. Ini adalah satu fakta objektif, dan beliau tidak lagi bisa berperan untuk secara fisik, ya. Kalau secara ruhania kita nggak tahu lah, karena kalau secara ruhania banyak sekali kalau saya baca riwayat-riwayat terutama para sufi gitu ya, bahkan ulama-ulama hadis itu mereka bisa berkomunikasi dengan Rasul lewat mimpi gitu. Jadi sebelum mereka mungkin karena rohaninya juga sudah bersih. Jadi kalau ada masalah, mereka bisa sholat sebelumnya gitu, sebelum tidur itu. Dan beliau minta untuk bertemu Rasul, dan itu ketemu, Pak. Banyak riwayat itu menceritakan. Ya Rasul, saya mau bertanya, hadis ini maksudnya apa gitu. Ya. Cuma kan karena riwayat mimpi ini tidak bisa menjadi iktibar bagi semua umat Islam. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal itu bukan cuma ketemu Rasulullah, ketemu Allah. Coba bayangkan, ketemu Allah. Nah, kalau kita kan tidur ya mimpinya ketemunya orang gila dikejar-kejar. Ya ketemu Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian beliau bertanya, coba kalau baca itu di mana ya? Oh iya, Ulumuddin itu ya, juz 1 tentang bab fadilatul tilawatil Quran. Itu ada itu. Imam Ahmad ya, yang menceritakan Imam Al-Ghazali, tapi dia menceritakan pengalaman Imam Ahmad, bahwa Imam Ahmad pernah bertemu Allah dalam mimpinya. Kemudian dia bertanya kepada Allah, ya Allah, apa yang menyebabkan al-muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah, itu bisa dekat denganmu? Kata Allah, bikalami, dengan firmanku, ya, yakni dengan Al-Quranul Karim. Terus Imam Ahmad nanya lagi, apakah itu hanya terjadi kepada mereka yang paham terhadap Al-Quran saja atau yang tidak paham juga? Kata Imam Ahmad, bifahmin kata Allah, bifahmin al ghairi fahmin.
baik mereka yang memahami ataupun yang tidak memahami, ketika membaca Al-Quran, maka dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini keutamaan baca Quran seperti itu ya. Paham maupun tidak paham itu akan tetap menyebabkan si pembacanya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, saya kembali kepada penataan peradaban tadi. Artinya bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam secara fisik sudah wafat, maka seluruh keputusan itu diambil oleh para sahabat, termasuk keputusan siapa yang akan menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Madinah kemudian ditinggal oleh pemimpinnya. Ini kan hal yang utama ini. Karena pada saat itu perasaan asobiyah ya, perasaan kesukuan itu juga muncul. Antara pribumi dan bukan pribumi itu muncul. Orang Madinah merasa mereka orang pribumi gitu. Harusnya mereka dong yang menjadi pemimpin. Wong Madinah itu kota mereka. Kan orang muhajirin tinggal di Madinah baru 10 tahun ya. Sementara mereka dari kecil sudah di Madinah. Maka yang berhak sesungguhnya adalah mereka. Nah, belum lagi tantangan dari orang-orang munafik, ya kan? Orang-orang munafik di Madinah itu ya begitu luar biasa memberikan stigma, kemudian provokasi kepada umat Islam. Dari sejak Rasulullah hidup sampai dengan Rasulullah wafat, orang munafik itu tetap eksis dengan ininya ya, dengan upaya-upaya untuk membuat makar gitu. Baterainya habis atau gimana? Jadi Bapak sekalian, upaya-upaya yang kemudian dilakukan oleh orang munafik, memprovokasi supaya bagaimana orang-orang Madinah itu merebut kepemimpinan, ini juga menjadi persoalan tersendiri. Tapi kemudian Abu Bakar, Umar ya, orang-orang yang muhajirin ini kan terus-menerus memberikan pencerahan kepada orang-orang Madinah, terutama tentu mereka yang masih memiliki keimanan dan loyalitas yang tinggi terhadap ajaran agama Islam. Maka kalau orang-orang munafik ini dibahas panjang lebar di surat Al-Baqarah ya. Jadi al-munafiqun, al-mu'min, al-mu'minun, al-kafirun, ada semua kan suratnya itu ya. Ada surat al-munafiqun, ada surat al-mu'minun, ada juga al-mu'min malah. Kemudian ada surat al-kafirun. Yang paling pendek al-kafirun. Yang paling panjang al-mu'minun tentu saja ya. Jadi konteksnya jamaah rahimakumullah, kalau kita melihatnya secara utuh bukan di Al-Baqarah yang awal itu, maka sesungguhnya yang banyak dibahas oleh Allah itu adalah al-mu'minun. Karena al-munafikun itu kalau tidak salah sekitar 11 ayat ya. Al-kafirun 6 ayat gitu. Sementara al-mu'minun itu kan puluhan ayat. Nah, jadi dengan demikian maka di sini orang-orang munafik memang memiliki peran yang besar untuk bagaimana memecah peradaban Islam. Jadi ini juga yang menjadi penyakit sampai kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan wahyu. Tapi kan wahyu itu tidak menyebut nama ya. Wa minan nasi, dan di antara sebagian manusia. Manusia di sini ay al-mu'minun. Jadi di antara sebagian orang yang beriman gitu. Mereka yang mengaku beriman paling tidaklah ya. Ada orang yang kan gitu. Jadi disebutkan kenapa harapannya tentu saja dengan sindiran seperti ini mereka masih punya naluri
dan akhirnya mereka kembali kepada ajaran Islam, kembali memeluk Islam dengan baik dan benar. Maka disebutkan dengan wa minan nas. Jamaah rahimakumullah, wujud peradaban Islam pada masa Abu Bakar Siddiq, pertama sistem suksesi kepemimpinan yang beradab. Pada saat itu ketika umat Islam mengalami bagaimana pemimpin ini kita harus pilih, itu ada dua contoh, ada dua model di dunia, ya. Model pertama tentu saja adalah model khas Saudi, ya, Arab gitu. Jadi kalau kita bicara Arab ini konteksnya memang zaman dulu, sekarang agak berbeda ya secara politik, geografis gitu. Kalau Arab, Jazirah Arab dulu itu kan, Jazirah Arab itu ya mencakup seluruh wilayah Arab. Kalau sekarang dalam negara modern kan bisa ada 7 negara sekitar, ya. Ada Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, Saudi gitu. Dulu itu ya Jazirah Arab saja disebutnya gitu. Dan itu sudah takluk semua ke Madinah. Jadi seluruh Jazirah Arab itu semuanya sudah takluk di bawah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, penaklukan mereka terhadap Rasulullah, penaklukan pasti secara politis, belum secara keimanan. Sehingga ketika Rasul wafat, ada upaya-upaya untuk kemudian mereka tidak tunduk dan loyal, tidak mau lagi bayar zakat, bahkan ada yang mengaku menjadi nabi, gitu, atau disebut dengan nabi palsu. Ya. Nah, jamaah, bagaimana sistem suksesi kepemimpinan di Jazirah Arab? Sistem suksesi kepemimpinan di Jazirah Arab adalah dengan cara senioritas di suatu suku. Jadi senior, yang paling senior di suku itulah yang dipilih menjadi seorang pemimpin. Tentu saja dari yang elitnya, ya. Jadi yang senior, yang elitnya gitu. Jadi mereka tidak mengenal monarki heredity atau kerajaan yang turun-temurun. Tidak mengenal, karena mereka pasti akan memilih yang paling senior di suku itu, dari kalangan elitnya. Dan ini masih berlaku di kerajaan Saudi. Sistem ini masih berlaku. Maka di kerajaan Saudi ketika rajanya wafat, belum tentu yang menggantikan anaknya. Bisa jadi misalnya adiknya yang menggantikan. Karena adiknya masih hidup, maka adiknya yang menggantikan. Kecuali kalau yang paling senior itu sudah nggak ada. Yang paling senior anaknya, maka anaknya yang menggantikan. Jadi tidak selalu anaknya. Dan itu berlaku, ya. Jadi sistem Quraisy memilih pemimpin itu berlaku sampai sekarang di kerajaan Saudi Arabia. Jadi kerajaan Saudi Arabia itu tidak menggantikan rajanya langsung dengan anaknya, tapi akan melihat yang paling senior. Kalau adiknya Raja Salman misalnya masih ada yang hidup dan sehat, bisa jadi nanti yang menjadi raja itu adalah adiknya Raja Salman. Maka pangeran di sana itu sangat banyak, karena memang keturunan besar itu ya pangeran semua gitu. Maka pangeran yang paling senior itulah yang akan dinobatkan menjadi raja. Kemudian contoh yang kedua yang terjadi di Imperium Romawi dan Persia. Di Romawi dan Persia sistemnya kerajaan, seperti kerajaan-kerajaan di luar Saudi Arabia. Saya kira semua kerajaan di luar Saudi Arabia pasti yang akan menjadikan raja adalah keturunannya, bukan dari garis yang lain. Ya, kalau adiknya nggak mungkin jadi raja. Bahkan ketika adiknya sehat pun nggak bakalan diangkat jadi raja. Yang jadi raja itu anaknya, walaupun anaknya itu masih kecil. Ya. Kalau ketika bapaknya wafat, maka anaknya akan menjadi raja. Maka disinilah ada nanti wali, ya, yang akan menjalankan semua kekuasaannya itu. Umat Islam tidak memilih keduanya. Nah, maka saya katakan di sini sistem suksesi kepemimpinan yang beradab. Tidak memilih sistem yang berlaku di Quraisy dan Jazirah Arab pada umumnya, tidak juga memilih
yang berlaku di Imperium Romawi dan Persia yang pada saat itu adalah dua kekuasaan negara yang sangat besar dan memiliki pengaruh yang global. Nah, jamaah rahimakumullah, apa yang mereka diskusikan? Yang mereka diskusikan justru sesuatu yang baru, seperti dalam negara modern sekarang ini, gitu. Yakni dengan memilih orang yang memiliki kapabilitas, ya, integritas, dan tentu saja keteladanan, gitu kan. Dan akhirnya jatuhlah setelah diskusi yang sangat panjang, jatuh kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar secara keturunan nggak ada keturunan dengan Rasul, kecuali ya memang agak jauh lah ya. Tapi keturunan langsung nggak ada. Nasabnya memang ketemu dengan Rasul, tapi sudah di generasi keberapa gitu, sudah bin. Nah nanti ada nenek moyangnya yang kesekian itu memang bertalian dengan Rasul. Tapi Abu Bakar sendiri bukan satu keturunan dengan Bani Hashim misalnya, bukan. Ya. Harusnya kalau dari paling senior adalah yang dari Bani Hashim. Siapa yang dari Bani Hashim itu yang paling senior? Ternyata tidak itu. Bukan juga berdasarkan keturunan seperti yang dijalankan oleh Romawi dan Persia. Kalau menjalankan seperti Romawi dan Persia, maka paling tidak Fatimah yang akan menjadi khalifah, atau paling tidak Ali bin Abi Thalib lah gitu ya. Paling tidak. Ini tidak gitu. Jadi mereka justru membuat satu formulasi yang baru yang pada saat itu tidak pernah ada, tidak pernah terjadi. Nah kemudian yang berikutnya adalah distribusi kekuasaan. Abu Bakar menyadari kapasitas dan kapabilitas beliau tidak seperti kapasitas dan kapabilitas Rasulullah SAW. Maka beliau membagikan distribusi kekuasaan kepada sahabat-sahabatnya yang dianggap mampu. Misalnya Umar itu seringkali menangani tentang hukum gitu kan. Ya, terus beliau juga mendistribusikan berbagai macam keahlian-keahlian kepada sahabat-sahabat yang lain. Ini yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan distribusi kekuasaan ini kemudian menjadi model untuk bagaimana membangun sebuah negara. Dan beliau juga membentuk Baitul Mal sebagai instrumen kesejahteraan rakyat. Jadi walaupun Baitul Mal ini kemudian menjadi berperan sangat signifikan pada masa Umar bin Khattab, tetapi inisiasi pertamanya adalah Abu Bakar. Dan kalau pada masa Abu Bakar Baitul Mal ini masih belum sehebat di masa Umar bin Khattab, maka ini sesuatu yang wajar. Wong Abu Bakar itu cuma 2 tahun Pak, tapi 2 tahun yang sangat menentukan. Jika 2 tahun ini ya, tidak memberikan terapi-terapi yang efektif, maka dapat dipastikan akan muncul kafir, orang-orang yang munafik tadi yang ingin menggerogoti Islam itu dengan nabi-nabi palsu, ya kan? Kemudian orang yang enggan membayar zakat. Kalau sudah enggan membayar zakat ini kan berarti ya tidak bisa lagi kita membangun sebuah peradaban. Kenapa? Karena semuanya dari zakat. Semuanya itu dari zakat, dana pembangunan, dana APBN. Ya, kalau orang kafir kan diminta kompensasi yang lain. Tapi orang-orang muslim itu kan zakat. Dan zakat itu ya seperti pajak sekarang. Ketika tidak bayar didatangi orang itu, dipaksa. Maka perintahnya khudz min amwalihim, ya kan? Kemudian yang berikutnya pengiriman pasukan sebagai antisipasi terhadap serangan musuh. Nah ini perlu saya jelaskan sekali lagi bahwa ketika Islam mengirimkan pasukan-pasukan ke berbagai macam wilayah, itu adalah dalam rangka untuk meredam ya rongrongan dari pihak musuh. Jadi antisipasi, bukan sifatnya itu
kita secara membabi buta kemudian ambisius untuk menguasai banyak wilayah, bukan. Tapi antisipasi, karena jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat peta Jazirah Arabia ya, sampai kemudian keluar gitu, perbatasan, ada Syria di sana, kemudian ada Mesir, ada Palestina, ada negara-negara yang di Afrika ke sana. Itu semuanya mereka itu bukan negara yang berdaulat. Semuanya itu dikuasai, kalau nggak Romawi, Persia. Bayangkan itu, kekuasaannya begitu luas, hanya dikuasai oleh dua negara, Romawi, Persia. Maka ketika Islam itu mengadakan penyerangan, sesungguhnya penyerangan eksternal itu adalah menyerang bukan orang Mesir yang diserang, bukan orang Palestina, bukan orang Syria, tapi yang diserang adalah kalau bukan tentara Romawi, ya tentara Persia. Gitu. Makanya kalau ada yang mengatakan Islam disebarkan dengan pedang, ya saya kira ini bisa kita debat secara argumentatif, rasional, faktual gitu. Karena Islam ketika misalnya menaklukkan Mesir, yang pada saat itu Mesir itu di bawah Imperium Romawi, atau Syria yang pada saat itu di bawah Imperium Romawi juga, umat Islam justru diterima baik oleh rakyat Mesir dan rakyat Persia, rakyat Syria, ketimbang ketika mereka diperintah oleh bangsa Romawi. Karena bangsa Romawi misalnya mereka mereka merasakan mereka tidak punya kebebasan untuk mengekspresikan agamanya. Jadi mereka beragama itu harus sesuai dengan sekte yang dibangun oleh Kristen Romawi. Padahal mereka punya keyakinan Kristen sendiri, yaitu Kristen Koptik, yang sampai sekarang jamaah rahimakumullah itu masih eksis, Kristen Koptik itu. Karena apa? Islam memberikan kebebasan. La ikroha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi ketika dikuasai itu penguasaan secara politis, bukan penguasaan kemudian ideologisnya, agamanya, semuanya bukan. Bahkan Islam memberikan al-huriyah, kemerdekaan dalam hal seperti itu. Kalau kamu memang tidak beriman kepada Islam, ya silakan. Cuma memang ada konsep mu'alaf di kita kan. Jadi orang yang masuk Islam diberikan insentif gitu. Dan insentifnya ya luar biasa. Bagi orang-orang yang kemudian mungkin imannya tidak kuat atau keyakinan kafirnya tidak kuat, dia akan berpindah kepada Islam. Tapi pindahnya ke Islam ini bukan semata-mata karena keyakinan, tapi karena ada faktor finansial. Jadi dalam dakwah itu yang seperti ini memang ada contohnya, Pak. Maka kalau dulu misalnya Kiai Dahlan ya, dan ulama-ulama yang lain memberikan bantuan kepada fakir miskin gitu, kemudian mendirikan rumah sakit atau klinik, ya pada saat itu masih berupa klinik, memberikan pengobatan, itu dalam rangka dakwah bahwa umat ini harus diselamatkan akidahnya ya. Misalnya dengan ke klinik atau mendirikan klinik dengan dokter gitu, supaya umat tahu bahwa kalau sakit itu tidak perlu ke dukun, disembur dan lain sebagainya. Di samping itu musyrik secara agama juga, secara agama musyrik, secara kesehatan kan juga tidak baik gitu. Keimanannya belum kuat, tidak apa-apa. Tapi kemudian disokong dengan bantuan-bantuan seperti itu. Akhirnya apa? Banyak yang kemudian simpati gitu. Jadi dalam dakwah itu hal seperti itu adalah merupakan sesuatu yang biasa saya kira. Jadi sekali lagi bahwa pengiriman pasukan itu adalah semata-mata merupakan antisipasi ya, terhadap serangan musuh. Jadi bukan istilahnya itu justru di dalamnya itu melakukan hal-hal yang perusakan, tidak. Yang diserang itu tentara Romawi dan Persia. Rakyatnya tidak diserang, rakyatnya dilindungi gitu. Nah, berikutnya
Bagaimana strateginya mengkonstruk peradaban Islam pada masa Abu Bakar? Pertama, memiliki sifat-sifat keteladanan. Jadi memang seorang pemimpin ya harus punya keteladanan ya Pak ya. Ini mau tidak mau, karena pemimpin itu akan dilihat oleh rakyat. Gerak-gerik pemimpin itu dilihat oleh rakyat. Sekecil apapun yang dilakukan oleh seorang pemimpin, itu akan dilihat oleh rakyatnya. Ya, presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan sampai RW, RT itu dilihat oleh rakyat, diamati, dinilai, gitu. Maka sifat-sifat keteladanan ini penting, dan itu ada dalam diri Abu Bakar. Kemudian menstabilkan emosi massa, ini juga strategi konstruksi. Karena apa? Ketika misalnya emosi massa terutama pada saat Rasul wafat itu tidak bisa distabilkan oleh Abu Bakar, maka akan terjadi kekacauan yang memakan waktu banyak dan tidak berkonsentrasi untuk bagaimana menata kehidupan pasca Rasul wafat. Dan ini tentu akan berbahaya gitu. Yang ketiga, merebut kepemimpinan atas dasar kecakapan dan kemaslahatan dan secara konstitusional. Jadi Bapak sekalian, merebut kepemimpinan itu harus, tapi secara konstitusional, gitu. Ya, maka kita harus merebut kepemimpinan di semua level, di semua lini. Umat Islam itu harus ada yang jadi polisi, yang harus jadi jaksa. Maksudnya umat Islam yang memiliki kekuatan Islam lagi ya. Kalau umat Islam itu sekarang sudah terdistribusikan, tapi yang memiliki kekuatan Islam, menyebarkan dakwah Islam, punya semangat ghiroh Islam, itu memang harus berada dalam semua lini. Dan ini yang dilakukan oleh Abu Bakar. Abu Bakar merebut kepemimpinan ketika kepemimpinan itu diperebutkan antara Ansor dan Muhajirin. Kalau misalnya kepemimpinan itu adanya di kalangan Ansor, maka mereka tidak punya blueprint yang jelas tentang bagaimana peradaban Islam itu harus dibangun, karena mereka belum lama bergaul dengan Rasulullah. Sementara orang-orang Muhajirin dari sejak pertama Islam lahir masih berdarah-darah, diusir, kemudian pernah diasingkan atau pernah juga diboikot. Mereka merasakan semuanya tahapan-tahapan itu gitu. Artinya secara pengkaderan ini kan kader tulen gitu. Kader yang sudah sangat matang. Karena itu jamaah rahimakumullah, kita juga perlu mengkader ya. Mengkader anak kita ya saudara-saudara kita untuk bagaimana berislam. Kaderisasi kepemimpinan itu kan kalau saya perhatikan ya, misalnya dari mulai anak-anak itu mengantarkan surat, itu sudah kaderisasi kepemimpinan. Surat undangan rapat diantar. Kalau sekarang undangan rapat cukup lewat WA ya. Kalau dulu kan pakai surat gitu. Itu sudah menciptakan kader. Dan para muhajirin itu sudah dikader oleh Rasulullah dari sejak Islam pertama kali lahir. Maka mereka jelas memiliki kecakapan dan untuk kemaslahatan. Intinya memang kepemimpinan ini harus direbut. Tapi ketika kita tidak mampu merebut, sudah ada keputusan, maka kita harus menjaga konstitusi itu secara baik. Ya. Walaupun kita tidak suka dengan pemimpin kita, ya kita tetap harus menjalankan kehidupan itu dengan penuh keadaban. Ketika kita mengkritik, kritiknya harus secara realistis, faktual gitu. Yang berikutnya, Abu Bakar tidak merasa diri paling hebat, superior. Oleh karena itu ia mengakomodasi semua potensi anak bangsa. Bahkan Abu Bakar ketika dalam pidato pengukuhannya, beliau katakan, aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Jika aku keliru atau salah dalam memimpin, maka luruskanlah aku. Umar dengan tegas, aku akan meluruskan engkau jika engkau keliru. Tapi jika aku benar, maka dukunglah aku. Jadi beliau tidak merasa diri bahwa beliau paling hebat, superior, tidak.
Kemudian tegas dan berani terhadap semua yang melanggar syariat agama dan kesepakatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang pemimpin di samping lemah lembut, akhlak utama, keteladanan juga harus memiliki ketegasan. Dan ketegasan itu muncul ketika Abu Bakar memerangi orang yang enggan membayar zakat, orang yang mengaku menjadi nabi. Itu diburu oleh Abu Bakar dan peperangannya sangat dahsyat jamaah. Kenapa? Karena pada saat itu tercatat dalam sejarah ada 70 orang yang wafat secara syahid dalam satu peperangan namanya Perang Yamamah. Ini kan berarti luar biasa. 70 orang wafat. Dan 70 orang itu para penghafal Quran. Ya. Jadi kalau dengan yang lain-lainnya bisa lebih dari 70 orang. 70 orang itu para penghafal Quran saja. Maka disinilah akhirnya menginspirasi Umar bin Khattab untuk supaya bagaimana Al-Quran itu al-jam'u, dikumpulkan. Selama ini kan ayat Al-Quran itu ditulis, tapi tulisannya itu menyebar di mana-mana. Ada di Aisyah, ada di mana gitu kan. Tidak utuh 30 juz itu dalam satu orang. Nah, Umar melihat bahwa kalau ini tidak dilakukan, Al-Quran akan hilang. Ya. Maka kemudian dia mengusulkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar awalnya menolak. Karena ini tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah untuk mengumpulkan itu. Tapi Umar memiliki argumen bahwa kalau itu tidak dilakukan, maka akan terjadi umat Islam itu kehilangan Al-Quran. Maka kemudian Abu Bakar akhirnya menerima argumen dari Umar bin Khattab, sehingga Al-Quran itu dikumpulkan dari mulai Al-Baqarah, kemudian Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai dengan An-Nas. Dan pada masa Utsman nanti akan kita lihat hal itu diperbanyak karena kertas sudah ditemukan. Pada saat itu kan belum ada kertas ya. Masa awal pemerintahan Abu Bakar diwarnai dengan berbagai kekacauan dan pemberontakan, ya, seperti munculnya orang murtad, aktifnya orang-orang yang mengaku diri nabi, pemberontakan dari beberapa kabilah Arab, dan banyaknya orang-orang ingkar membayar zakat. Maka muncul orang-orang murtad disebabkan belum begitu mantap imannya, ya. Dan wafatnya Nabi menggoyahkan keimanan mereka. Masalah nabi palsu juga menjadi masalah, walaupun pada masa Nabi pun ada, tapi pada masa Nabi mereka tidak berani menampilkan diri karena memang pada masa Nabi kekuatan Nabi dengan sahabat-sahabatnya itu dipandang oleh mereka tidak mungkin akan memberikan perlawanan. Tetapi ketika Nabi wafat, mereka juga menekat untuk mengaku menjadi nabi palsu. Dan tentu ini adalah masalah krusial yang juga harus dihadapi. Nah, jamaah rahimakumullah, bagaimana prinsip membangun peradaban Islam? Ini adalah ibrah buat kita tentu saja ya. Pertama, ketegasan. Harus tegas. Apabila melanggar memang ya harus diberikan sesuatu yang tegas sesuai dengan aturan yang ada. Yang kedua, keberanian. Abu Bakar ini orang sangat berani. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengakui bahwa Abu Bakar itu berani. Tanpa keberanian, kemungkaran akan terjadi di mana-mana. Gitu. Kedermawanan, saya kira kita tidak akan menemukanlah orang yang sedermawan Abu Bakar setelah Rasulullah tentu saja. Kemudian keadilan, Abu Bakar dalam memimpin adalah salah satu prinsip yang penting untuk membangun peradaban Islam, yaitu tentang keadilan. Banyak kisah yang menggambarkan keadilan beliau, diantaranya adalah membagi harta rampasan secara merata. Ada juga kasus yang menimpa dirinya ketika ia mencambuk salah seorang warga karena tidak disiplin dalam pembagian harta di Baitul Mal. Ketika selesai acara, ia meminta orang tersebut untuk mencambuk dirinya. Mungkin kan namanya orang lagi pembagian harta itu biasanya kan ya kayak pembagian sembako orang kan berduyun-duyun datang. Ada yang tidak disiplin. Mungkin Abu Bakar kan manusia biasa juga. Akhirnya dicambuk. Tapi beliau merasa bahwa itu adalah salah. Setelah selesai disamperin tuh, kamu cambuk saya. Seperti saya mencambuk kamu tadi.
Dan yang lainnya adalah kejujuran. Ya. Praktis sebuah negara, bangsa, komunitas tidak akan mungkin tegak tanpa adanya kejujuran. Dan kejujuran itu kadang memang sangat pahit untuk menjadikan orang itu ya berbuat jujur, karena dalam kejujuran ada konsekuensi-konsekuensi yang saya kira juga tidak memiliki tantangan yang berat. Demikian jamaah rahimakumullah. Kalau ada tambahan informasi, pertanyaan saya persilakan. Kalau tidak ada saya akan tutup. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada saya kira cukup. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.